Selamat sore teman-teman sekalian, masih di channel Dunia Filsafat. Kita akan membahas mengenai tata cara memahami dan mempraktekkan genealogi dari Michel Foucault. Beberapa hari ini kita ramai dengan trending orang berbicara mengenai silsilah keluarga. Di silsilah keluarga ini menentukan seseorang ini memiliki otoritas untuk menentukan suatu kebenaran, kebaikan di dalam beragama gitu kan. Di suatu genealogi digunakan untuk memahami tentang bagaimana suatu perumusan terbentuknya suatu ide atau pemahaman mengenai suatu idea di suatu zaman hingga perkembangannya sekarang gitu. Jadi kita memiliki suatu pembacaan yang sangat mendasar gitu kan. Mungkin inilah yang disebut dengan berfilsafat gitu kan, meneliti sampai rangkaian yang begitu awal gitu ya, memahami silsilah dan silsilah keluarga, misalnya para habaib secara otomatis karena mereka keturunan dari Hadramaut, keturunan Rasulullah gitu kan, sehingga melekat secara otomatis ke dalam diri mereka itu suatu citra, image tentang para pedakwah gitu ya, yang mendakwahkan agama dan memiliki kekhususan, eksklusivitas gitu kan, suatu kekhasan, keistimewaan gitulah. Jadi itu memang genealogi itu memeriksa bagaimana suatu wacana terbentuk, prosesnya seperti apa. Dan memang di Indonesia ini penghormatan terhadap para habaib ini memang sangat luar biasa sekali. Misalnya majelis Nurul Mustafa besarnya seperti apa gitu kan, dengan solawatnya. Jadi memang kita bisa memahami bahwa apa yang terjadi dengan suatu wacana, misalnya siapa yang paling otoritas di dalam memahami suatu kebenaran, pada esensi ini sebenarnya setiap orang itu yang mau berusaha untuk memahami realitas, yang mau berusaha menghayati dan merumuskan suatu nilai etik dalam kehidupan, dia bisa menjadi orang yang bahagia, yang baik, dan bisa mengayomi masyarakat. Lalu bagaimana dengan orang yang memiliki kekhususan, misalnya habaib atau orang sayyid? Ya, mereka seharusnya harus lebih baik dari orang-orang yang bukan, katakanlah, tidak memiliki genetik ya dari Rasulullah seperti itu. Jadi kita akan berbicara memang mengenai suatu pembacaan genealogi itu bukan hanya pada satu sisi saja, fisik ya, genealogi, gen badan gitu kan, badan, keturunan, silsilah. Tapi kita akan berbicara mengenai gen neologi yang bersifat masyarakat gitu kan. Jadi memang ada pembacaan misalnya bahwa para pendatang dari Hadramaut itu mereka ya niatnya memang untuk berdakwah. Tapi ada juga yang tentu saja untuk berdagang juga kan. Nah, di sini bahwa pembacaannya itu memang tidak semua yang datang dari Hadramaut itu untuk berdakwah gitu kan. Tapi ada juga yang berdagang gitu kan. Begitu juga ada strukturisasi terhadap misalnya orang-orang yang dari Tiongkok, tanah dataran Tiongkok, mereka datang ke Indonesia tentu saja untuk mencari nafkah gitu kan, mencari uang gitu. Jadi sesuatu yang berbeda gitu. Jadi orang-orang dari Hadramaut itu bersifat religi, dan dari Tiongkok itu bersifat ekonomis gitu kan. Nah, itu sesuatu yang sepertinya terpola gitu kan. Orang-orang Arab itu mereka berdakwah dan orang-orang Cina
atau Tiongkok itu mereka berbisnis gitu kan, suatu pembacaan seperti itu. Dan biasanya orang membaca karena itu yang lebih dominan gitu, sering terlihat seperti itu. Lalu bagaimana kalau ada suatu pembacaan lain gitu, memang ternyata orang Tiongkok juga mereka berdakwah juga gitu kan, cuma mungkin buktinya belum ada, atau sedikit buktinya bahwa mereka juga tidak selalu hanya urusan ekonomi saja. Mungkin saja mereka juga menyebarkan misalnya agama Islam saat itu, kalau berbicara mengenai ajaran Islam gitu. Meskipun di dalam budaya tulis menulis orang Tionghoa dalam sejarahnya memiliki sejarah yang mengenai jurnalistik yang dinamis gitu kan. Itu suatu produksi budaya gitu kan, bisa menulis, bikin koran gitu kan. Lalu apakah suatu pembagian pola hal seperti itu menjadi suatu yang sangat tidak bisa terpecahkan gitu? Ya oke, ketika memang itu tidak bisa dipecahkan, ya memang itulah yang terjadi, bisa saja. Lalu bagaimana misalnya kita kasih variabel baru, misalnya orang-orang dari Hadramaut itu pada generasi awal itu memang untuk berdakwah. Terus generasi keduanya mereka pengungsi misalnya gitu, seperti yang dijelaskan oleh beberapa orang, misalnya ada Gus Yahya. Itu bagaimana gitu? Apakah mereka sebagai suatu pendatang gitu? Dan wacana mengenai pendatang ketika dibicarakan saat itu memang sesuatu yang real gitu kan. Tapi ketika dibicarakan sesuatu wacana, konteksnya udah berubah, itu akan menjadi suatu polemik juga kan. Misalnya orang Arab yang sudah berpuluh-puluh tahun kakeknya di sini, tapi mereka dianggap sebagai pendatang, itu seperti apa? Jadi ada perlakuan sama juga misalnya kepada orang Tiongkok, misalnya mereka yang sudah ratus tahun mungkin keluarganya ada di Indonesia, tapi mereka dianggap sebagai pendatang juga, dianggap sebagai yang lain gitu daripada istilah dengan pribumi seperti itu. Ini sebagai sesuatu ada apa gitu, ada sesuatu pengkategorisasian seperti itu untuk apa gitu. Kalau memakai misal Foucault gitu, jika orang Tiongkok dianggap sebagai pendatang dan mereka di dalam politik praktis kemarin-kemarin itu berjelas mereka dianggap pribumi, lalu ketika diarahkan kepada para orang-orang yang berasal dari keturunan Arab, apakah mereka juga bukan pendatang? Nah, di sini juga ada sesuatu yang sangat